Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sinta Kusmayadi dengan NIM 21308111008. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis semester 6 kelas Entrepreneur. Di sini saya akan menyelesaikan evaluasi akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rizky Helgia Sempurna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mode of entry. Mode of entry merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasionalnya ke pasar internasional. Salah satu metode yang paling efektif adalah Foreign Direct Investment atau FDI, di mana perusahaan melakukan investasi langsung ke negara lain dengan tujuan untuk memperoleh kontrol penuh atas sebagian bisnis yang ada di negara tersebut. FDI bukan hanya sekedar investasi modal, tetapi juga melibatkan transfer teknologi, pengetahuan, dan manajemen dari perusahaan induk ke perusahaan di luar negeri. Perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan Toyota. Toyota mulai memasuki pasar internasional Indonesia pada tahun 1971 melalui kemitraan strategis dengan PT Astra International, sebuah perusahaan konglomerat terkemuka di Indonesia. Melalui kemitraan ini didirikan PT Toyota Astra Motor atau disebut dengan TAM, yang menjadi distributor resmi kendaraan Toyota di Indonesia. Keputusan Toyota untuk memasuki ke Indonesia melalui kemitraan yang mencerminkan strategi mode of entry yang cerdas, mengingatkan Astra International sudah memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar lokal dan infrastruktur bisnis yang sangat kuat. Salah satu kesuksesan besar TAM adalah peluncuran Toyota Kijang, sebuah kendaraan yang merancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Kijang tidak hanya menjadi simbol keberhasilan Toyota di Indonesia, tetapi juga menciptakan standar baru di industri otomotif di Indonesia. Dengan fokus pada kualitas, keandalan, dan inovasi, TAM berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin besar otomotif di Indonesia selama beberapa dekade. Produk-produk lain yang diperkenalkan oleh TAM juga mendapat sambutan positif, memperkuat kehadiran Toyota di tanah air. Sejak tahun 1971, Toyota telah menjadi salah satu merek otomotif paling terkenal di Indonesia. Kesuksesan ini tidak lepas dari strategi model of entry yang kuat, yaitu FDI. Dengan kemitraan yang solid dengan Astra International, Toyota terus berinovasi dan memperkenalkan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen di Indonesia, termasuk kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen Toyota untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar. Dalam upaya memperluas operasionalnya di Indonesia, Toyota melalui PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia (TMNIN) telah menginvestasikan dana yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai 470 juta hingga 1.480 juta. Investasi ini meliputi pembangunan fasilitas manufaktur, infrastruktur pendukung, serta biaya operasional tahunan. Namun di sisi lain, benefit yang diperoleh dari investasi ini sangat signifikan pada tahun 2023. Pendapatan Toyota di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5, miliar US dollar dengan laba bersih yang bisa mencapai hingga 550 juta. Dengan biaya yang besar, termasuk investasi awal dan biaya operasional, Toyota berhasil menciptakan keuntungan yang signifikan di Indonesia. Selain itu, FDI ini juga memperkuat posisi Toyota sebagai pemimpin besar otomotif di Indonesia, sekaligus kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Data ini diambil dari laporan keuangan dan analisis oleh OJK, serta studi industri otomotif di Indonesia yang dipublikasikan oleh lembaga riset otomotif. Pendapatan bersih dari konsumen PT Toyota Astra Financial Service pada Juni 2023 mencapai 28.919.995 dengan total aset mencapai 29.300. Angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan mencerminkan keberhasilan strategi PFDI Toyota di Indonesia. Referensi ini diambil dari laporan keuangan resmi dan publikasi oleh OJK.
Melalui strategi Forex Direct Investment dan kemitraan strategis dengan Astra International, Toyota tidak hanya berhasil memasuki pasar Indonesia, tetapi juga mendominasi sektor otomotif di negara ini. Kontribusi Toyota terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan perkembangan industri otomotif lokal. Keberhasilan ini juga mencerminkan pentingnya memilih mode of entry yang tepat dalam ekspansi pasar internasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.